Ducati semakin dikebiri dengan berlakunya aturan pembekuan mesin sejak MotoGP 2025 hingga 2026 mendatang. Dalam aturan tersebut yang diterapkan sebelum MotoGP 2027 berlaku, baik Ducati, KTM, dan Aprilia sama-sama tak bisa mengubah spesifikasi mesin selama 2 tahun. Jadi mereka akan memakai mesin dengan spesifikasi sama sejak kompetisi MotoGP 2025 dimulai hingga berakhirnya musim 2026. Tujuannya adalah untuk melakukan penghematan, sehingga pabrikan bisa berkonsentrasi lebih untuk pengembangan mesin 850cc yang dipakai di MotoGP 2027. Sedangkan Yamaha dan Honda yang mendapat keuntungan lantaran masuk kategori D dalam aturan konsesi MotoGP tidak dibekukan mesinnya. Meski terkesan semakin dibatasi, CEO Ducati Corse Gigi Dall'Igna memastikan pihaknya sangat setuju dengan aturan baru ini. Malah menurut Dall'Igna, aturan ini dipandangnya akan sangat menguntungkan Ducati ke depannya. Karena ia dan timnya bisa berkonsentrasi penuh sehingga hasil pembuatan mesin 850cc nantinya bisa maksimal. Kehebatan Fabio Quartararo bisa jadi masalah buat Yamaha, seperti yang terjadi dengan Marc Marquez di Honda di MotoGP beberapa tahun silam. Hal itu diungkap oleh Direktur Teknis Yamaha MotoGP Massimo Bartolini yang kini menjadi harapan besar Fabio Quartararo di pabrikan berlogo Garputala tersebut. Menurut Bartolini, Fabio Quartararo memiliki kemampuan beradaptasi yang cepat untuk beberapa hal yang rumit dalam pengembangan motor. Jadi El Diablo seolah bisa mengatasi permasalahan dan bisa tampil kencang saat kebanyakan pembalap mengalami kesulitan. Insinyur Yamaha pun harus jeli melihat hal tersebut agar bisa mengetahui bagian motor manakah yang memang masih kurang dan mana yang sudah benar-benar membaik. Untuk saat ini, solusi Yamaha adalah mendengarkan opini rekan Quartararo Alex Rins dengan seksama dan teliti. Jadi ada pendapat yang lebih berimbang dan lengkap buat para insinyur, sehingga pengembangan YCR M1 lebih maksimal. Tujuannya adalah seperti Ducati yang memiliki motor yang kuat untuk semua pembalap, meski sosok pembalap masih tetap akan memberikan perbedaan di atas trek. Yamaha juga mengandalkan informasi dari Andrea Dovizioso, yang sementara ini menjadi test rider pengganti Cal Crutchlow yang cedera. Musim depan Bartolini sedikit lega karena akan lebih banyak pembalap yang memberikan masukan, dengan bergabungnya Jack Miller dan Miguel Oliveira bersama Pramac Racing. Tim Pramac Italia telah menata ulang timnya untuk masa depan. Pertama, mereka memutuskan kerjasama dengan Ducati dan beralih ke Yamaha. Dua rider berpengalaman Miguel Oliveira dan Jack Miller dikontrak untuk mengembangkan proyek ini lebih lanjut pada MotoGP 2025. Sementara Oliveira telah menandatangani kontrak 2 tahun, Miller menandatangani kontrak 1 tahun. Pembalap Australia ini telah membalap untuk Pramac selama 3 tahun antara 2018 dan 2020 dan meraih 5 podium dalam 3 tahun tersebut. Menurut Paolo Campinotti, seperti yang dikabarkan TNT Sport, Miller belum menunjukkan kemampuan sebenarnya sejauh ini. Campinotti pun berharap tahun depan akan melihat Jack yang sesungguhnya. Selama hampir 2 tahun di KTM, Miller hanya berhasil 1 kali naik podium pada Minggu, ditambah 3 podium dalam sprint. Karena dibayangi oleh rekannya Brad Binder dan Pedro Acosta, ia tak kunjung mendapatkan kontrak baru. Pada musim panas, Miller sepertinya harus mengucapkan selamat tinggal pada MotoGP sepenuhnya. Pada awal Agustus, ia mengatakan di Silverstone bahwa teleponnya tidak berdering. Rider Moto2, Sergio Garcia juga sempat menjadi kandidat di Pramac Yamaha. Pada akhirnya, Miller mendapatkan kursi tersebut. Ada kritik di pedok atas keputusan yang menguntungkan Miller yang telah membalap di kelas utama sejak 2015 dan telah memenangkan 4 balapan. Sebab performa Miller jarang ada konsistensi. Itulah mengapa ada suara-suara yang mengatakan bahwa seorang rookie seperti Garcia seharusnya mendapat kesempatan. Namun, Oliveira memiliki pandangan filosofis. Menurutnya, Yamaha adalah motor yang perlu dikembangkan. Itulah mengapa pengalaman dari Miller adalah hal yang bagus. Namun di sisi lain, jika tim memiliki rookie yang belum memiliki pengalaman, itu juga bisa sangat positif. Contohnya Pedro Acosta tidak memiliki pengalaman dengan motor MotoGP lain, tapi dia juga bisa memberikan informasi yang sangat berharga. Itu juga bisa menjadi hal yang menarik, seperti biasa ada aspek positif dan negatifnya.
Jangan lupa, selain ketiga kelas Grand Prix dan Superbike, kita juga sedang menunggu dengan bangga balapan Road SSP 300 akhir pekan ini di sirkuit Jerez. Bangga karena pembalap muda Indonesia yakni Aldi Satya Mahendra berpeluang menorehkan sejarah sebagai juara dunia WSSP 300 pertama di jenjang balap produksi massal pertama dari Indonesia di 2024 ini. Jelang dua balapan WSSP 300 di Jerez yang menyediakan 50 poin penuh, Aldi Satya Mahendra memiliki 195 poin koleksi dan memimpin klasemen championship dengan jarak 16 poin dari kejaran pembalap Belanda Richard Veneman dan 32 poin dari pembalap Spanyol Iglesias Bravo. Dengan modal ini, pada dasarnya Aldi Satya berpotensi kunci gelar juara dunia WSSP 300 pasca race 1 di hari Sabtu bila hasil balapan itu membuat Aldi berjarak lebih banyak 25 poin atau lebih dari Veneman dan Bravo. Salah satu skenarionya adalah jika Aldi memenangkan race 1 plus 25 poin, sementara Veneman finish P3 16 poin atau di bawahnya. Selain tindakan penyunatan spesifikasi yang harus dilakukan Ducati, tugas Marc Marquez dalam 4 seri terakhir MotoGP 2024 akan semakin berat. Hal itu lantaran Marc Marquez juga memiliki jatah sisa mesin paling sedikit jika dibandingkan Jorge Martin, Pecco Bagnaia, dan Enea Bastianini. Saat ini, Marc Marquez hanya memiliki 4 mesin Desmos edisi GP23 tersisa yang bisa digunakan untuk menjalani 4 seri di sisa MotoGP 2024. 4 mesin tersebut semuanya adalah mesin bekas yang sudah dipakainya pada seri-seri sebelumnya. Jadi, mesin-mesin milik MM93 tersebut bukan mesin baru 0 km lantaran jarak pakainya sudah cukup banyak. Sehingga dengan jarak pakai yang sudah lumayan banyak, risiko untuk rusak pun semakin besar ke depannya. Jatah sisa paling sedikit ini tak lain karena beberapa insiden yang sempat dialami Marc Marquez, yang mana salah satunya saat motornya terbakar di Mandalika beberapa waktu lalu. Mesin yang terbakar tersebut rusak parah dan tidak bisa diperbaiki lagi, sehingga tak akan bisa digunakan lagi oleh sang pembalap. Perlu diketahui bahwa setiap pembalap memiliki jatah 8 mesin yang bisa digunakan sepanjang MotoGP 2024 ini. Sementara itu, Pecco Bagnaia memiliki 6 mesin tersisa, di mana masih ada 1 mesin yang belum pernah digunakannya sama sekali. Unit mesin tersebut dipastikan akan dipanaskan pertama kali di Sepang pada awal bulan November mendatang. Jorge Martin malah lebih banyak, karena ia masih memiliki 7 mesin tersisa yang bisa dimaksimalkan untuk tampil maksimal di sisa 4 seri ke depan. 6 mesin sudah dipakai dengan salah satunya hanya untuk latihan di Motegi, dan satu lainnya masih benar-benar baru. Enea Bastianini juga hampir sama seperti rekan setimnya dengan stok 6 mesin tersisa untuk digunakan. Salah satunya masih benar-benar baru dan satu lainnya hanya dipakai sebentar saja di Mandalika beberapa waktu lalu. Jadi, jelas ada tugas besar buat Marc Marquez untuk bisa mengimbangi 3 pembalap papan atas lainnya tersebut di 4 seri tersisa MotoGP 2024.